Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita akidah yang lalu pembahasan masih di muqaddimah tentang kewajiban muslim pada Islamnya, yaitu mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar. Yang di kitab lain diberi judul Asbabul Falah, sebab-sebab seseorang mencapai kebahagiaan apabila seseorang itu menjalani 4 perkara tersebut. Sudah lalu pembahasannya dan dalilnya. Lanjut kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, di sini ada nomor 1 menjelaskan biografi beliau. Asy-Syafi'i huwa Abu Abdillah. Abu Abdillah ini nama kunyah beliau. Mungkin bahasa kita, kalau di Indonesia bahasa apa ini? Kunyah. Bahasa Indonesia juga ya, kunyah. Ini sunnah ya. Rata-rata ulama-ulama mempunyai nama kunyah, nama julukan apa ya? Orang kita bilang abu-abu. Nah, namanya di sini nama kunyahnya Abu Abdillah. Kalau nama aslinya Muhammad. Jadi Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, putra Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau orang Quraisy, keturunan Quraisy. Nah, kembali ke sini, tidak apa-apa setiap kita mempunyai nama-nama kunyah, sehingga memanggilnya tidak, kalau orang Arab itu jambal ya, bahasa kita jambal. Itu dianggapnya kurang sopan menyebut nama aslinya. Misalnya namanya Sugeng, dipanggil Geng, Sugeng gitu. Tapi dia namanya masih terjaga, tapi yang dipanggil nama kunyahnya. Misalnya di sini Abu Abdillah itu nama kunyah, walaupun dia tidak punya anak yang bernama Abdullah. Tidak diharuskan punya nama anak namanya Abdullah. Seperti istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, punya nama Ummu Abdillah. Aisyah itu punya nama Ummu Abdillah. Padahal beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tidak punya anak yang bernama Abdullah. Nah, boleh seperti itu, boleh. Pak Jazuli punya nama kunyah siapa, sehingga tidak dipanggil Pak Jazuli, tidak langsung namanya. Termasuk adab yang lebih baik kalau yang dipanggil itu nama kunyahnya. Wulida fi Gaza. Beliau dilahirkan di Gaza. Kalau di kamus bahasa Indonesia ini diartikan Gaza, atau apa Gaza yang sekarang atau bukan. Kalau Gaza di mana? Syam, Palestina itu Syam ya, utara dari Saudi. Sanata khamsin wa mi'ah, tahun 150, berarti abad ke-2.
Hijriah. Wa tufiya bi Misr, beliau wafat di Mesir. Berarti ke selatan, barat selatan ya, dari Palestina, dari Gaza, dari utara. Tahun 204 Hijriah. Itu nama Muhammad yang ma'ruf dengan Asy-Syafi'i. Wa huwa ahadul ahimmatil arba'ati, beliau merupakan salah satu dari imam yang 4. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Alal jami' rahmatullahi alaih. Ini sudah disepakati bahwa Imam Syafi'i ma'ruf sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i itu apa? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atau dalil pada umat ini kecuali surat ini. Yang dimaksud adalah surat Al-Asr yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Kata beliau, maka surat ini sudah cukup mencukupi umat. Nah, apa yang dimaksud beliau kita lihat di footnote-nya, di syarahnya. Kata beliau, muraduhu rahimahullah, yang dimaukan beliau rahimahullah, anna hadhihi surata, bahwa surat ini yaitu Al-Asr kafiyatun, mencukupi lil khalqi, mencukupi makhluk ini, jin dan manusia, fil hathi, untuk berpegang teguh atau untuk memberi semangat ya, has itu mendorong, alat tamasuki bidinillahi bil iman, mendorong manusia untuk berpegang kepada agama Allah, yaitu apa? Dengan iman, wal amalus sholeh, wad da'watu ilallah, wasabri ala dzalik, dan bersabar di atasnya. Nah, di begitu agungnya surat ini sampai imam mengatakan seperti itu, bahwa dengan mengikuti dorongan dari surat ini Al-Asr itu sudah cukup untuk mengentas manusia dari ancaman kerugian dan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Walaisa muraduhu, bukan maksud beliau itu, anna hadhihi surata, bahwa surat ini kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariati, bukan bermakna bahwa surat Al-Asr itu mencukupi makhluk pada seluruh syariat. Nah, cuma sebagai pendorong supaya manusia ini selamat, itu cukup dengan surat ini. Wa qauluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Perkataan beliau tadi bahwa kalau Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini pada makhluknya, maka surat ini mencukupi. Li'annal aqila, karena akal atau orang berakal, al-basir, yang dalam akalnya, idza sami'a hadhihi surata, kalau mendengar surat ini, nah, au qara'aha, atau membaca surat ini, fala budda, maka dia mesti an yas'a, akan berusaha, ila tahlisi nafsihi, untuk membersihkan dirinya atau membebaskan dirinya minal husron, dari kerugian. Sehingga para sahabat dulu kalau ketemu tidak berpisah kecuali baca surat ini untuk saling menasihati bahwa setiap kita itu merugi.
Bagaimana supaya membebaskan diri dari kerugian, ancaman kebinasaan? Wadzalika bittisafihi, yaitu dengan mensifati dirinya bihadihi sifatil arba'i, dengan 4 sifat yang Allah sebutkan di surat Al-Asr. Apa 4 sifat itu? Di sini diulang, al-imanu, itu beriman. Nah, wal amalus saleh, amal saleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Nah, ini 4 sifat yang harus dimiliki. Sabar mempelajari supaya beriman, sabar menuntut ilmu supaya beriman. Karena untuk mencapai iman itu harus dengan ilmu. Kemudian sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya. Ini harus jadi sifat agar orang itu bersih atau bebas dari ancaman kerugian. Kembali ke atas. Waqala al-Bukhari, di sini mestinya domah ya, rahimahullah. Ada nomor 3, berarti kita lihat syarahnya tentang biografi beliau. Al-Bukhari huwa Abu Abdillah, sama ya nama kuliahnya dengan Imam siapa tadi? Dengan Imam Syafi'i sama, Abu Abdillah. Muhammad, nama aslinya siapa? Muhammad, sama juga ya. Imam Syafi'i dan Imam Bukhari namanya sama, Muhammad bin Ismail. Di sini bapaknya yang beda, beliau bin Idris, yang ini bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Wulida bi Bukhara, beliau lahir di Bukhara. Bukhara masuk daerah Soviet sana ya, bukan Arab, masuk Ajam. Kalau Imam Syafi'i kan Quraisy ya, kalau ini Ajam. Fi Syawal, pada bulan Syawal tahun 194. Nah, 194 itu masuk kurun ke berapa? Tapi Imam Syafi'i 150. Berarti 40 tahun kurang, atau 36 tahun setelah Imam Syafi'i lahir siapa? Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari ini masih masuk di kurun kedua, ya kan? 194. Wa nasha'a yatiman fi hijri walidatihi. Beliau dalam keadaan lahir itu dalam kondisi yatim. Abinya sudah meninggal. Beliau dalam asuhan ibunya. Wa tufiya rahimahullah fi Khortang, baldatun ala farsakhaini min Samarkand. Di Samarkand, sekarang ada Samarkand ya, ini nama daerahnya, nama desanya. Lailatul Idul Fitr, di malam Idul Fitri tahun 256. Ini beliau Al-Imam Al-Bukhari. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui biografi imam-imam Ahlus Sunnah. Nah, supaya tidak hanya tokoh-tokoh yang tidak dikenal keilmuannya, keimanannya yang kita hafal, karena termasuk dari sebab munculnya kecintaan. Kalau sebisanya kita ini mencintai orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, imam-imam Ahlus Sunnah, para sahabat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nasu ma'aman ahabba. Manusia itu dikumpulkan nanti, dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, walaupun dia tidak pernah ketemu. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar,
maka Allah berjanji akan dikumpulkan dengan mereka-mereka. Nah, maka orang-orang Rafidhah Syiah di antara keyakinan sesatnya adalah, di antara rukun imannya adalah melaknati Abu Bakar dan Utsman, dan Umar. Itu tanda keimanannya. Maka mereka tidak akan kumpul di hari kiamat ketika dibangkitkan dengan orang-orang mulia tersebut. Sementara Ahlus Sunnah meyakini dan sepakat bahwa orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kata beliau Al-Imam Al-Bukhari babun, di kitabnya, kitab Sahih, ada bab di sana, al-ilmu, berilmu itu qoblal qauli wal amal. Berilmu itu sebelum bicara dan beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, fa'lam, ilmuilah. Ini ayat ini. Perintah dari Allah, ilmuilah, artinya berilmulah. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Pelajarilah, ini masalah tauhid ya. Wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ini dalil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa berilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Kata beliau masian fabada bil ilmi qoblal qauli wal amal, maka memulai dengan ilmu itu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, kita lihat penjelasannya dari Syekh. Istadallal Bukhari rahimahullahu bihadhil ayah. Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini ala wujubil bada'ati, atas wajibnya memulai. Jadi wajib, hukumnya wajib, karena ayatnya memang perintah. Asal dari perintah itu adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib. Wajib seseorang itu memulai dengan ilmu qoblal qauli wal amal, sebelum berbicara dan beramal. Wa hadza dalilun asari, ini namanya dalil asari. Yadullu ala annal insan, yang menunjukkan bahwa manusia ya'lamu awwalan, belajar dulu, summa ya'mal, kemudian beramal, sanian, berikutnya. Kenapa kok ilmu dulu baru amal? Wa hunaka dalilun akli, di sana ada dalil akli, secara akal. Nadhari tinjauan. Yadullu ala annal ilma, yang menunjukkan bahwa ilmu qoblal qauli wal amal. Secara akal juga ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Kenapa begitu? Wa dzalika li annal qaula, karena ucapan awil amal atau perbuatan la yakunu sahihan. Ucapan atau perbuatan itu tidak dikatakan sahih. Apa sahih? Benar. Makbulan, diterima. Hatta yakuna ala wafqi syariah, sampai ucapan atau perbuatan itu mencocoki syariat. Nah, perkataan baru dikatakan benar, diterima perkataannya kalau ucapan dan perbuatan itu mencocoki syariat. Wala yumkin, dan tidak mungkin an ya lama al-insan, tidak mungkin manusia itu tahu anna amalahu ala wafqi syariah, bahwa perbuatannya itu mencocoki syariat, illa bil ilmi, kecuali dia harus berilmu dulu. Nah,
Makanya berilmu itu minal mahdi, kata, dari ayunan, ilal lahdi, sampai masuk lahat, tidak ada batasnya ya. Nah begitu itu kaidah, bahwa kita semestinya begitu. Yang paling semangat itu untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu nanti untuk ngoreksi juga. Apalagi yang sudah usia-usia senja, mungkin sudah sekian banyak ucapan, sekian banyak perbuatan yang dilakukan, tapi benar tidaknya, diterima tidaknya, kita nggak tahu. Cocok sama hendaknya dengan syariat, tidak tahu. Sementara baru kenal sunnah, baru ngaji. Yang jelas dasarnya seperti itu, bahwa syariat itu untuk mengoreksi pertama, mengoreksi amalan-amalan, ucapan-ucapan. Dikoreksi itu maksudnya apa? Dicocokkan kepada syariat. Yang kedua, fungsi dari ilmu itu untuk mendasari, ya, sebagai dasar dari amalan itu, supaya amalan atau ucapan itu benar-benar makbul. Apa makbul? Diterima. Terutama ucapan ya, kalau ucapan ini lebih sensitif dari perbuatan. Kalau perbuatan mungkin gerakan tangan, gerakan kaki, badan itu tidak semua tercatat. Tapi kalau ucapan itu dicatat semuanya. Allah sendiri yang mengatakan, wa ma yalfidhu min qaulin, kata Allah, tidaklah seseorang itu melafadzkan suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib atid yang mencatatnya, dicatat semuanya. Nah, maka orang yang pandai, orang yang mampu menahan lidahnya, mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, hadis. Walakin hunaka asya'u ya'lamuhal insan bifitrihi. Tetapi di sana ada sesuatu yang diilmui manusia, difahami manusia dengan fitrahnya. Kal ilmi bi annallaha ilahun wahidun, seperti keyakinan bahwa Allah itu sesembahan yang satu. Fa inna hadza qad futira alaihi al-'abdu, maka yang ilmu ini manusia sudah diberi fitrah. Fitrahnya sudah meyakini, memahami bahwa Allah itu satu dan Allah di atas. Selama orang itu di atas fitrahnya, kalau ditanya Allah itu di mana, walaupun itu anak kecil misalnya, dia akan mengatakan di atas. Begitu juga ketika orang berdoa, tangannya diapakan? Dibentangan apa diangkat? Diangkat. Kemana? Ke atas, sebagai dalil juga secara fitrah bahwa Allah itu di atas. Dan juga Rasulullah SAW ketika hajjul wada, haji perpisahan, beliau mengangkat tangannya. Atau juga para khotib sekarang ketika berdoa tangannya diangkat. Kok enggak gini saja atau muter? Nah, kalau meyakini bahwa Allah di mana-mana, maka keyakinan Allah di mana-mana itu adalah keyakinan yang kufur, keyakinan yang keluar dari Islam. Pernah Imam Abu Hanifah ditanya, apa hukumnya orang yang mengingkari Allah di atas? Kufur, kata beliau. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Arsy itu di atasnya langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu ada surga. Surga itu 100 tingkat. Dia surga yang tertinggi namanya surga Firdaus, surga terbesar dan terluas. Atapnya surga itu arsy. Ciptaan Allah yang terbesar itu adalah arsy.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dibandingkan 7 langit dengan arsy, seperti kalau kalian melemparkan 7 gelang di padang pasir. Padang pasir itu arsy-nya, 7 gelang itu langitnya. Allah di atas arsy. Itu secara fitrah. Maka meyakini Allah di mana-mana itu keyakinan yang bukan dari Islam dan menyelisih dalil dikatakan oleh al-Imam Ahlus Sunnah bahwa itu keyakinan yang kufur. Atau mengatakan ya saya yakini Allah di arsy, tapi saya tidak tahu arsy itu di mana, atau arsy-nya itu di mana-mana misalnya. Itu juga kufur karena Allah mengatakan arsy itu di atas. Nah, maka kalau meyakini tentang Allah, mengilmui tentang Allah, ikuti saja dalilnya. Nah, walihada la yahtaju ila ina'in gabirin. Sehingga membahas tentang Allah ini sebagai satu-satunya sesembahan tidak butuh kepada perhatian yang besar fit ta'allumi, di dalam belajar. Tidak perlu daki-daki, apa istilahnya bahasa kita ya, apa, berdalam-dalam. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan di sini, insyaallah. Ada orang yang di Karak di kampung dengan banyak pengikutnya, naik unta, kemudian ditanya oleh orang kampung, siapa ini kok diagungkan? Dia sudah mengetahui, menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. Oh, itu aja sudah dikarak. Kata orang kampung, di sini tidak perlu gitu-gitu. Kalau ada unta lewat, menunjukkan bahwa itu ada unta. Nah, ini sudah makhluk sudah ada, masih mau meyakini Allah itu ada apa enggak? Nah, makhluk-makhluk ini dari mana? Siapa yang menciptakan? Nah, maka makhluk-makhluk ini asar itu hasil daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, fitrah itu sudah bicara. Makanya ketika ada orang sufi menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu di mana-mana, tidak di luar makhluk, tidak di dalam makhluk, nah, tidak di suatu arah. Ini tokoh sufi ya mengatakan. Ada seorang yang ya tanya, bagaimana orang yang mengangkat tangannya dalam berdoa? Kenapa kok diangkat, kok enggak begini-begini misalnya tangannya? Atau tangannya diputar-putar kanan kiri misalnya. Itu syekhnya juga enggak bisa jawab itu secara fitrah, padahal secara akal. Nah, Hayarani Hamadani, namanya yang tanya Hamadani. Hayarani Hamadani, dia cuma bisa jawab gitu. Hayarani Hamadani. Hamadani telah membuat aku linglung. Fitrahnya mau bicara apa itu? Nah, amal masailul juz'iyah, adapun masalah juz'iyah, masalah-masalah rincian al-muntasyirah yang tersebar, wahiyal ladzi tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin. Ini yang butuh kepada pendalaman secara mendetail. Nah, ini penjelasan beliau tentang bahwa kenapa ilmu itu didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Maka kita begitu harus jadi prinsip kita, jangan terlalu banyak beramal sebelum diketahui apa dalilnya, ilmunya, dan jangan banyak bicara sebelum diketahui kebenarannya. Tapi kalau udah tahu itu kebenaran, tidak boleh diam. Kata Rasul, itu setan yang bisu, harus disampaikan itu benar misalnya, dibiarkan. Nah, kalau tahu ini salah, tidak boleh disampaikan. Ini masih mukadimah di halaman 29. I'lam
Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwa Allah mewajibkan pada setiap muslim wa muslimatin dan muslimah ta'alluma salasi hadhil masaili, mempelajari 3 masalah, wal amalu bihin, dan mengamalkannya. Al-ula, ini ula yang maksudnya, annallaha khalaqona. Ini masih pertama, bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Ini masalah dari 3 perkara. Ini masih di muqaddimah. Ada 3 perkara yang wajib diketahui muslim dan muslimah. Yang pertama, diyakini bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Wa dalilu dzalika, dalil itu, ani annallaha khalaqona, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, sam'iyun wa akliyun. Ada 2 dalilnya, ada dalil sam'i dan dalil akli. Dalil sam'i itu dalil yang kita dengar. Yang kita dengar berarti dari Al-Quran atau hadis. Wa akli, kalau akli itu dalil secara akal. Dan ini tidak boleh bertentangan. Kalau ada akal yang tidak akan bertentangan, akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Kalau ada dalil yang sahih kemudian akalnya tidak cocok, maka yang error akalnya. Nah, jangan kemudian menolak atau menyalahkan dalilnya. Itu kaidah juga dari Ahlussunnah, tidak ada dalil yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, tidak ada dalil yang sahih bertentangan dengan akal yang sehat. Maka kalau ada orang bahas kok ternyata bertentangan dengan dalil, ya pembahasnya itu yang perlu dibahas. Nah, amma sam'i, kalau secara sam'i, dalil bahwa Allah yang telah menciptakan kita, pembahasan ini sangat penting karena ini sebagai dasar pondasi kenapa kita menyembah Allah. Nah, amma sam'i, adapun dalil secara sam'i, fakasirun, banyak sekali. Wa minhu qauluhu azza wa jal, di antaranya firman Allah surat Al-An'am ayat 2, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, min tinin, dari tanah. Ini manusia ini dari tanah. Summa qada ajalan, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajalun musamma, dan ajal Allah itu sudah tertentu, indahu, di sisinya. Ajal manusia itu sudah ditentukan di sisinya. Summa antum tamtarun, kemudian kalian ragu. Yang dimaksud di sini, kalau manusia ini dari tanah, makanya sukanya manusia itu mainan tanah, ya. Nah, karena memang asalnya dari sana, dari tanah. Juga firman-Nya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kami yang telah mencipta kalian dan kami yang telah membentuk kalian. Allah yang membentuk manusia seperti ini, bisa berdiri. Sampai bisa berdiri, bisa bengkok, rukuk itu, ya. Ada makhluk selain manusia? Enggak ada. Kucing misalnya enggak bisa. Atau kera misalnya, enggak bisa rukuk. Ya. Atau apa yang enggak bisa? Wa qauluhu ta'ala, walaqad khalaqna al-insana, kami yang telah menciptakan manusia, min solsolin, dari tanah lempung, ya, tanah liat, solsol. Min hamaim masnun, dari dicampur dengan tanah lumpur yang hitam. Nah, ini asal dari penciptaan manusia. Juga firman-Nya, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah,
An khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma idza antum basarun tantashirun. Kemudian kalian menjadi manusia yang bertebaran. Nah. Juga firman-Nya khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah liat kal fakhar. Fakhar artinya tembikar. Atau bahasa orang Arabnya enggak tahu, sama kita mungkin kita juga yang salah diartikan tembikar. Kalau kamusnya tembikar, keras. Juga firman-Nya Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, manusia itu termasuk sesuatu. Nah, juga firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian lakukan atau perbuatan kalian. Kamu bisa duduk, bisa berdiri. Nah, duduk ini ciptaan Allah. Ada yang nggak bisa duduk, ular itu, cacing itu, nggak bisa itu. Tidur terus itu ya. Nah, kenapa? Ya Allah yang menciptakan seperti itu. Dibuat tidak bisa duduk. Juga firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman-Nya Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Ila ghairi dzalika minal ayat. Banyak lagi ayat-ayat selain ini. Amma dalilul aqli, adapun dalil secara akal, ala annallah khalaqana, bahwa Allah yang telah menciptakan kita, faqad ja'atil isyaratu, telah datang isyarah ilaihi fi qaulihi ta'ala, diisyaratkan di dalam firman-Nya am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah manusia itu dicipta dari bukan sesuatu? Maksudnya sodfatan, kemudian ada. Makanya tadi disebutkan di atas tadi ayat-ayatnya manusia itu dicipta dari apa? Tanah liat yang campur tanah lumpur hitam. Min hama'in masnun, itu dari lumpur hitam. Karena kadang manusia merasa sombong karena merasa bangga karena sebagai manusia, karena misalnya ketampanannya. Padahal itu bukan suatu yang dilihat oleh Allah ya. Kata Rasul gimana? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian dan tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kalau di sini dikatakan oleh Allah, apakah manusia itu dicipta dari bukan sesuatu? Maksudnya sekonyong-konyong ada. Nah, abrakadabrak misalnya. Abrakadabrak ini apa? Bim salabim misalnya. Itu apa? Ujuk-ujuk, sekonyong-konyong. Yang pas itu sekonyong-konyong. Itu bahasa Indonesia. Kalau abragadabrak ini itu biasanya ucapannya tukang sulap, ahli sihir. Bisa-bisa itu bahasanya jin. Khawatir bahaya. Sembahlah aku misalnya. Kalau sampai artinya seperti itu gimana? Aku Tuhanmu. Kalau sampai artinya seperti itu gimana? Nah, kayak yang ditinggalkan yang nggak jelas seperti itu. Mending pakai apa tadi? Sekonyong-konyong. Itu. Sekonyong-konyong bahasa Indonesia ya. Moro-moro ono. Nah, itu bahasanya, bahasa Jawanya. Apa? Ujuk-ujuk itu bahasa Jawanya itu. Kok merondek gini? Atau janur, oh ya, ujuk-ujuk.
Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang mencipta. Dua-duanya ini tidak mungkin, tidak terjadi ini. Mereka manusia itu tidak muncul sekonyong-konyong, dan manusia tidak menciptakan dirinya. Coba ayatnya, am huliku min ghairi syai'in. Atau manusia itu merasa dicipta dari bukan sesuatu, moro-moro ono, atau mereka sendiri yang mencipta. Nah, ini semua tidak ada. Fa'innal insan, karena manusia lam yahluk nafsahu, manusia itu tidak menciptakan dirinya. Li'annahu qabla wujudihi adamun, karena sebelum adanya itu sesuatu yang tidak ada. Nah, sebelum ada Pak Sugeng nggak bisa disebut. Nah, sebelum adanya Pak Wiji nggak bisa disebut. Nah, yang disebut sesuatu yang nggak bisa disebut. Wal adamu, sementara namanya Adam itu tidak ada. Laisa bisyai'in, bukanlah sesuatu. Jadi kita ini asalnya dari sesuatu yang asalnya bukan sesuatu, yang nggak bisa disebut. Kemudian menjadi sesuatu yang menjadikan sesuatu ini yang jadi bahasan, ya. Wa ma laisa bisyai'in la yujadu syai'an. Sesuatu yang bukan sesuatu tidak akan mewujudkan sesuatu. Itu maksudnya sampean sendiri yang menciptakan dirinya sampean, misalnya. Antum sendiri yang menciptakan diri sampean, tidak bisa sampean sendiri belum ada. Sampean sendiri tidak ada. Bagaimana yang tidak ada akan mewujudkan menjadi sesuatu yang ada? Walam yahlukhu abuhu, bapaknya juga tidak mencipta. Wala ummuhu, ibunya juga. Wala ahadun minal khalqi, seorang pun tidak ada yang mencipta. Walam yakun layati sotfatan, juga manusia tidak datang sotfatan, sekonyong-konyong. Ini sotfatan. Biduni mewujudin, tanpa ada yang mewujudkan. Li'anna kulla hadithin la budalahu min muhdisin, karena semua yang ada itu harus ada yang mengadakan. Nah, wali'anna wujuda hadhil mahluqat, dan karena adanya makhluk-makhluk ini, ala hadzan nizam al-badi, adanya makhluk yang sangat teratur ini, suatu yang baru kemudian teratur, kemudian rapi, seperti terbitnya matahari dari timur tiap hari. Yamna'u man'an batan, itu sangat mencegah, sangat menolak an yakuna sodfatan, adanya sekonyong-konyong. Matahari kemudian ada sendiri, itu tidak bisa. Bulan ada sendiri, langit ada sendiri, bumi ada sendiri, tumbuh-tumbuhan ada sendiri. Nah, id al-mawjudu sodfatan laisa ala nidhamin fi asli wujudihi, karena sesuatu yang ada secara sekonyong-konyong itu asalnya tidak teratur. Bagaimana kemudian keadaan makhluk ini kondisinya teratur, mulai dari pembenihan sampai kembang jadi besar. Nah, asalnya bayi nggak bisa apa-apa, nggak melek merem gitu aja, dan bergerak, tangannya bisa gerak. Nah, yang mengembangkan dari melek, nggak bisa melek jadi melek itu ada gitu. Coba sampean bikin dari lempung misalnya, dibuat merem misalnya, ayo bagaimana? Biarkan misalnya setahun, apa kemudian melek? Nggak bisa. Nah, menjadikan dari merem ke melek, kemudian duduk, kemudian dan seterusnya, berdiri, kemudian gagah, kemudian petentang-petenteng menentang saya adalah saya misalnya. Wah, siapa kamu? Makanya tadi disebutkan kamu itu dari tanah yang tadi disebutkan.
Itu semua ayat-ayat itu mengingatkan asal kita. Pantas engkau kemudian jadi sombong misalnya. Karena sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran. Tidak mau belajar kebenaran, tidak mau pelajari kewajiban Allah, belajar Islam, tidak mau, merasa cukup dengan pangkatnya, merasa cukup dengan kekayaannya, diyakini, dikira itu menyelamatkan dirinya. Itu kan kesombongan namanya. Sombong itu apa artinya? Kata Rasul, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Nah, karena ada kesalahan besar di iblis. Iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak taat padaku ketika disuruh sujud pada Adam? Kemudian iblis mengatakan, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Keyakinannya dia bahwa penciptaan dari api itu lebih baik dari yang dicipta dari tanah. Nah, ini kias yang sangat batil dan salah. Secara akal pun salah. Bukan kepada terserah dari apa ciptanya, kalau diperintah oleh pencipta mestinya harus taat. Tidak dibahas itu. Dari sisi pendalilan dia, iblis itu, secara kenyataan dan secara akal, mana ada bahwa api, penciptaan dari api itu lebih baik daripada dari tanah. Justru sebaliknya, yang dari tanah lebih baik. Contohnya, kita duduk di atas api, bisa enggak? Enggak bisa. Duduk di tanah? Bisa. Coba naruh biji jagung di dalam tanah, tumbuh. Jadi jagung berbuah, bisa dimakan, jadi tumbuh-tumbuhan. Kalau naruh jagung di api, jadi marning, gosong, dan seterusnya. Itu kesalahan fatal. Dan itu menjadi sebab kekufurannya, menjadikan sebab iblis kemudian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ayyana bihadza, maka jelas dengan ini ayyakunal khaliq huwallah. Ini bahas secara akal ya. Maka dengan ini sangat jelas bahwa semua atau manusia, jin dan semua makhluk ini ada penciptanya. Siapa itu? Huwallahu wahdahu. Allah sendiri. Fala khaliqa, maka tidak ada yang mencipta, wala amira, dan tidak ada yang berhak memerintah, illallahu, kecuali Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya hak Allah mencipta dan memerintah. Nah, dan ini ayat-ayat yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, satu hurufnya pahalanya besar, 10. Huwa ini 20. Alladzi ini berapa? 40 ya. Belum lagi kalau dibahas, belum lagi kalau kita memahami maknanya, akan menyebabkan manusia itu semakin apa? Tunduk kepada Allah, merendah kepada Allah. Semakin orang itu merunduk, semakin orang itu tunduk kepada Allah, Allah akan semakin mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya ya, semakin congkak orang itu menunjukkan tidak ada isinya dan semakin jelek seperti padi ya. Kalau sudah umur, udah kuning kok masih masih lembayan di atas, itu gak ada isinya. Mestinya kalau ada isinya gimana? Merunduk sudah. Loh ini kok kenceng ke atas. Menunjukkan apa? Kosong, karena gak belajar. Nah, itulah ilmu ayat-ayat ini diharapkan seperti itu, meluluhkan hati-hati yang keras, yang sombong. Walam yu'lam, tidak diketahui, anna ahadan minal khalqi angkara rububiyatallah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah diketahui di muka bumi ini ada seseorang dari makhluk
yang mengingkari rububiyah Allah tadi, bahwa Allah yang menciptakan semua ini. Illa ala wajhil mukabarah, kecuali karena didasarkan kesombongan. Lisannya sombong, walaupun hatinya itu meyakini. Nah, kama hasala min Fir'aun, seperti yang diyakini oleh Fir'aun, yang terjadi pada Fir'aun. Dia mengatakan, aku Robmu yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Padahal hatinya meyakini bahwa kata Allah, wastaiqonat qulubuhum, hati mereka meyakini bahwa penciptanya adalah Allah. Tapi itu hanya ucapan kesombongan, menutupi kesombongannya, bukan dari hatinya. Wa indama sami'a Jibrin bin Mut'im, ketika Jibrin bin Mut'im ini mendengar Rasulullah SAW yaqra'u surat Tur, membaca surat Tur, fabalagha qaulahu ta'ala, sampai kepada ayat ini. Rasul pernah membaca ayat ini, didengar oleh ini Jibrin bin Mut'im. Nah, tapi yang dengar orang Arab, beda kalau orang Indonesia yang mendengar. Ini orang Arab. Am khuliqu min ghairi syai'in, atau mereka itu dicipta dari bukan sesuatu, kemudian ada. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya. Am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, mereka itu tidak yakin. Ya, mereka itu orang-orang yang ragu. Am indahum khazainu rabbika, atau mereka mempunyai perbendaraan Robnya. Am humul musaitirun. Nah, atau mereka yang mengada-ngada. Wa kana Jibrin bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Ini yang ketika mendengar ayat ini dari Rasul, kondisinya Jibrin ini musyrik. Jadi orang musyrik mendengar Rasul baca. Faqala, maka Jibrin mengatakan, kada qalbi yatira, hampir-hampir hatiku terbang. Nah, gemetar gitu ya. Dan itu ini tanda keimanan. Makanya dia katakan di ayat itu, cirinya orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah itu apa? Gemetar hatinya. Tapi kan jarang kita ya, malah ketawa-ketawa, tidak ada ketundukan hatinya. Umar ibnul Khattab ya, mendengar ayat pingsan. Nah, padahal kondisinya masih apa? Musyrik. Ini juga Jibrin bin Mut'im. Kada qalbi ayyatira wa dzalika awwalu ma waqara imanu fi qalbi. Itu awal masuknya iman ke dalam hatiku. Nah, dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan demikian juga pada diri-diri kita, ayat-ayat itu bisa meluluhkan hati-hati kita dengan mengenal siapa penciptanya. Nah, ada yang ditanya? 53 menit. Ya. Nah. Mungkin ada yang kurang jelas? Betul. Ini masih masalah pertama, mukadimah ini menjelaskan bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Masih diangkat dulu kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Iya. Kaitannya dengan yang menerangkan tadi masalah bahwa Allah itu di atas ars ya. Tolong dikoreksi, kita adabnya untuk berdoa yang benar gimana? Memohonnya gitu.
manusia diciptakan dari tin, dari tanah. Kok ada perbedaan? Ada yang hitam kayak di Afrika itu, tangannya berbeda gitu. Makasih. Ada yang putih, ada tangannya kosong. Kita perlu pengertian dari itu. Tanahnya beda gitu, ada tanah putih atau yang pertama tentang ada berdoa mengangkat tangan. Ya. Ada berdoa mengangkat tangan, ada dalil-dalilnya juga, caranya, kemudian tempatnya. Jadi tidak semua doa kemudian angkat tangan, juga ada dalil yang menunjukkan kapan. Misalnya ketika mau tidur baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya misalnya, apa harus angkat tangan misalnya. Dan banyak doa-doa ketika mau makan misalnya Bismillah, apakah angkat tangan. Ditunjukkan di dalam dalil-dalil kapan doa itu ngangkat tangan. Yang kemudian caranya juga seberapa itu para ulama juga menjelaskan. Kan kita juga macam-macam melihatnya. Ada yang tangannya dihadapkan ke kiblat gini, ada yang adabnya berhadapan tangan kirinya, ada yang dihadapkan pada dirinya, ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang dikumpulkan. Ya, itu juga diterangkan dalam dalil-dalil. Yang saya paham, yang saya tahu, ketika berdoa itu tangannya diangkat di hadapan wajahnya sambil dikumpulkan kedua tangannya seperti ini, meminta. Nah, tapi tidak semua doa itu diangkat tangannya. Nah, kemudian yang kedua tadi, soal kedua, apakah beda warna kulit manusia ini menunjukkan sebagai beda tanda perbedaan tanah? Saya tidak tahu. Yang saya tahu perbedaan jenis manusia itu cuma diterangkan oleh Allah dalam hikmahnya, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Nah, qabail Allah ciptakan berkabilah-kabilah supaya kalian saling mengenalnya. Nah, asal penciptanya apakah kalau tanahnya hitam kemudian itu karena asal penciptaan Adam. Kalau setelahnya keturunan dari Adam itu dari sulbinya, dari air mani, dan air mani itu sudah satu warna, putih agak kuningan, ya itu sudah sama. Cuma walaupun air maninya sama, walaupun orang Afrika, orang hitam, orangnya hitam, air maninya ya bukan hitam, tetap putih. Air maninya sama. Kalau lebih putih, lebih kuning lagi kalau maninya wanita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakai mengangkat tangan apa enggak? Habis berwudu kita kan berdoa apa? Itu doanya pakai mengangkat tangan apa? Enggak, Ustaz. Berarti doa mengangkat tangan itu harus sesuai tuntunan tempat-tempatnya, waktu-waktunya tertentu. Iya, waktu itu keliru kebakaran tanah.